Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami dari kelompok keempat tentang sifat optik pada material keramik ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Sebelum mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Dionysius Marbun dengan NPM Mahir 024, dilanjut dengan rekan saya. Saya Vika Nanda Mutiara dengan NPM Air 027. Saya Hazim Zuhur Muzaffar dengan NPM akhir 028. Saya Hikmat Mulai Haki dengan MPM akhir 029. Ya, baik. Selanjutnya akan dilanjut dengan penyampaian materi. Yang pertama ada aplikasi pada lensa optik suhu tinggi. Pengertiannya ialah lensa optik suhu tinggi pada keramik adalah jenis lensa yang dirancang untuk beroperasi dalam suhu lingkungan yang suhu tinggi. Mereka biasanya dibuat dengan bahan keramik yang tahan panas seperti polikarbonat, PC, kaca boroksilat, atau silikon yang dapat menahan suhu yang lebih tinggi daripada suhu lensa optik biasa. Selanjutnya ada sifat materialnya. Transparansi adalah sifat material di mana mineral tersebut mampu melewatkan cahaya dan tembus pandang seperti dapat meneruskan cahaya. Bila cahaya mengenai suatu objek, cahaya dapat ditransmisikan, diabsorpsi, ataupun dipantulkan. Cahaya bervariasi dalam kemampuan untuk mentransmisikan cahayanya, dan biasanya didefinisikan sebagai transparan, translucent, atau opaque. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada bahan yang digunakan, yaitu ada magnesium oksida atau MgO. Magnesium oksida atau MgO dapat digunakan sebagai lapisan pelindung dalam plasma. Magnesium oksida secara historis dikenal sebagai magnesia alba, secara harfiah putih mineral dari magnesia, sumber lain memberikan magnesia alba sebagai MgCO3. Untuk membedakan itu dari magnesia negra, mineral hitam yang mengandung apa yang sekarang dikenal sebagai mangan. Sementara biasanya senyawa magnesium oksida atau MgO juga dikenal sebagai senyawa metasibel. Kemudian ada yttrium trioksida. Yttrium oksida juga digunakan untuk membuat yttrium iron garnet yang dimanfaat sebagai microwave supaya efektif. Yttrium trioksida, film ini tipis dari metal yang dinamakan yttrium dan lantanum. Dengan bantuan hidrogen, kemudian membentuk senyawa hidrida metalik yang bersifat mengkilap. Kemudian di sini ada karakteristik material keramik bahan MgO. Untuk menguji karakteristiknya, yaitu ada dua. Yang pertama, X-ray diffractometry XRD, yang kedua scanning electron microscope atau SMM. XRD sendiri adalah untuk suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang berbeda dari gelombang sinar, yaitu 400 sampai 800 nm atau 0,4 sampai 0,8 um, yaitu mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek 0,1 nm. Hamburan sinar ini dihasilkan jika suatu elektroda logam ditembak dengan elektron-elektron kecepatan tinggi dalam tabung vakum. Kemudian scanning electron microscope atau SMM merupakan sebuah mikroskop yang menggunakan elektron sebagai pengganti cahaya untuk membentuk sebuah gambar. SMM memiliki banyak keuntungan melebihi mikroskop biasa. Proses karakteristik SMM berawal dari pancaran elektron bersifat monokromik yang dihasilkan dari senjata elektron. Pancaran elektron tersebut lalu diteruskan menuju anoda. Pada proses ini, elektron mengalami penyerahan menuju titik fokus. Selain itu, anoda juga berfungsi untuk membatasi atau mengeliminasi pancaran elektron yang memiliki sudut hambur terlalu besar. Kemudian, berkas elektron yang berhasil melewati anoda diteruskan menuju lensa magnetik dan dilanjutkan menuju koil pengulas sebelum akhirnya elektron menembak cuplikan atau sampel. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya.
Yang aplikasi yang kedua yaitu adalah fiber optik. Pengertiannya itu adalah kabel fiber optik merupakan kabel jaringan yang dapat mentransmisi cahaya, di mana kabelnya merupakan berasal dari serat yang terbuat dari kaca yang sangat halus dibandingkan dengan jenis kabel lainnya. Kabel ini mahal. Kabel fiber optik biasanya berhubungan dengan sistem komunikasi seperti telepon, TV kabel, atau internet. Next. Untuk sifat materialnya, yaitu terdapat sifat transmisi optik pada keramik. Adalah kemampuan material keramik untuk mentransmisikan cahaya melalui proses refleksi, dan absorpsi. Sifat optik ini dipengaruhi oleh struktur molekul keramik, seperti kristalinitas yang dapat berbeda-beda tergantung pada jenis keramik. Keramik dapat memiliki sifat transparan, translusen, atau opaque, yang mempengaruhi kemampuan transmisi cahaya. Contoh dari aplikasi optik keramik adalah dalam teknologi fiber optik, di mana kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang halus digunakan sebagai media transmisi cahaya dengan kecepatan tinggi. Lalu dalam fiber optik terdapat dua jenis, yaitu single mode and multi mode, yang berbeda dalam ukuran diameter inti dan kemampuan transmisi cahaya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu tentang bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan ini adalah SiO2. SiO2 adalah silikon dioksida, juga dikenal sebagai silika. Ini adalah senyawa yang sangat umum ditemukan di alam dan merupakan komponen utama dari pasir dan kuarsa. Silika memiliki rumus kimia SiO2, yang berarti seperti molekulnya terdiri dari satu atom silikon dan dua atom oksigen. Mayoritas dari serat optik untuk telekomunikasi juga terbuat dari silika. Ini adalah bahan baku utama untuk keramik. Banyak wetware seperti tembikar, keramik, porselin, serta industri semen Portland. Next. Yang selanjutnya itu adalah karakteristik material keramik bahan SiO2. Untuk menguji karakteristik bahan SiO2 menggunakan yaitu X-ray diffractometer atau XRD. XRD ini adalah alat yang digunakan untuk menganalisis material melalui difraksi sinar X. Yang kedua itu adalah scanning electron microscope atau SEM. SEM itu adalah jenis mikroskop elektron yang menghasilkan gambar permukaan sampel dengan cara memindai permukaan sampel dengan berkas elektron fokus. Yang terakhir itu adalah transmission electron microscopy atau TEM. TEM adalah teknik mikroskop elektron beresolusi tinggi yang digunakan untuk melihat objek pada tingkat atom. Tidak seperti scanning electron microscope atau SEM yang memindai permukaan sampel, TEM sendiri menggunakan berkas elektron dibarengi berenergi tinggi untuk menembus sampel yang sangat tipis. Interaksi elektron dengan materi sampel kemudian menghasilkan gambar yang sangat detail. Selanjutnya saya akan serahkan pada Dionysius Marbuka. Ya, baik, sekian penjelasan untuk presentasi dari kelompok kami mengenai lensa optik. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah-salah kata. Semoga materi yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.